Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Laili dalam rangka presentasi tugas mandiri modul 1.2.6 tentang demonstrasi konseptual nilai dan peran guru penggerak. Apakah yang telah saya lakukan? Sebelumnya saya harus memahami dulu nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak kepada anak, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Sedangkan peran guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran, pendorong kolaborasi, penggerak komunitas praktisi, menjadi coach bagi rekan guru, mengembangkan kreativitas dan inovasi, mendorong pembelajaran seumur hidup, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Sedikit saya menerangkan tentang menjadi coach bagi rekan guru. Coach itu adalah kita menuntun atau mendengarkan dengan baik apa yang dialami oleh guru dan siswa. Kita menuntun sampai teman kita atau rekan kita itu menemukan jawabannya. Begitu juga dengan siswa. Bukan mencarikan solusi, tapi menuntun mereka sampai menemukan solusi sehingga bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Dari nilai-nilai guru penggerak tadi, saya akan menerangkan satu persatu, yaitu tentang berpihak kepada anak. Yang pertama, mengenal siswa ini melakukan diagnostik kognitif maupun non-kognitif di awal pembelajaran. Setelah itu baru kita menyusun tujuan pembelajaran, menyusun materi dan sumber belajar, aktivitas pembelajaran yang interaktif, kolaborasi dengan siswa, evaluasi dan umpan balik, serta refleksi dan perbaikan. Ini harus kita lakukan juga refleksi agar kita tahu sampai di mana kekurangan kita terhadap siswa. Yang kedua adalah kolaboratif. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan siswa, membuat ruang diskusi terbuka, memberikan pilihan kepada siswa, mendukung dalam pemecahan masalah, membuka peluang untuk proyek kolaboratif, mempertimbangkan gaya belajar siswa, melakukan evaluasi dan umpan balik terus-menerus, mendukung pemecahan masalah dan kreativitas, mempertahankan komunikasi terbuka terhadap siswa dan guru, kemudian memberi apresiasi dan dorongan. Langkah-langkah inovatif yang saya lakukan terhadap siswa adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan, membiarkan siswa memilih proyek yang diinginkannya dengan melibatkan siswa, memberikan panduan dan bimbingan. Kalau siswa terbentur masalah, saya akan melakukan bimbingan, kemudian mengembangkan rencana proyek mereka, memfasilitasi kolaborasi siswa, mendukung kreativitas siswa, melakukan evaluasi dan umpan balik setelah proyek dilakukan. Baru kemudian saya memamerkan hasil proyek siswa, melakukan refleksi bersama. Setelah itu berlanjut ke proyek berikutnya. Sedangkan terhadap rekan-rekan guru, karena saya sebagai kepala sekolah, saya mengidentifikasi tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian melakukan pelatihan dan pengembangan guru, melakukan eksperimen dalam kelas dengan guru, memberikan ruang untuk kreativitas dengan guru dan siswa juga, melakukan umpan balik terus-menerus, dan melibatkan orang tua dan komunitas untuk kemajuan sekolah. Sedangkan mandiri, langkah-langkah yang saya lakukan adalah menetapkan tujuan pribadi, pengelolaan waktu agar selalu disiplin, kemudian merencanakan pembelajaran yang efektif, pemahaman terhadap gaya belajar siswa, self-monitoring, selalu memonitoring diri sendiri, pengembangan keterampilan belajar, pengambilan keputusan, mengatasi kesulitan sendiri. Ini baik kesulitan siswa maupun kesulitan saya, itu saya dengan mempelajari tentang modul yang ada di guru penggerak, kemudian mencari ilmunya, membuat presentasi sebaik mungkin dengan mencari di YouTube maupun bertanya dengan anak sendiri. Itu mengatasi kesulitan sendiri. Kemudian melakukan pengembangan keterampilan kritis, mengembangkan kemandirian sosial, mendorong kreativitas siswa maupun guru, self-reflection lagi, kemudian modelkan kemandirian, berkolaborasi dengan siswa ini kita harus lakukan terus-menerus, mendorong penemuan mandiri. Siswa menemukan apa kita harus mendorongnya. Kemudian memberikan pujian dan penghargaan.
Sedangkan penghargaan ini saya berikan berupa hadiah itu pada waktu penerimaan rapor setelah ujian, baik semester 1 maupun penerimaan rapor kenaikan kelas. Nah, reflektif ini saya lakukan dengan cara mengidentifikasi tujuan, pengamatan terhadap siswa, pemahaman individu siswa, membuat lingkungan yang aman dan terbuka, kemudian menggunakan data dan bukti, mengadakan pertemuan pribadi dengan siswa, melakukan pertanyaan reflektif, menanyakan pertanyaan yang mendalam kepada siswa, apakah siswa sudah mengerti tentang pembelajaran yang diberikan, ataukah siswa menemui kesulitan dalam belajar dengan saya, melakukan umpan balik terbuka, kemudian merencanakan perbaikan, kemudian berkolaborasi dengan rekan kerja, mengadakan siklus refleksi berkelanjutan. Inilah hasil dari nilai guru penggerak yang saya lakukan. Demikianlah Bapak Ibu hasil presentasi singkat saya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang hebat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga hasil presentasi modul 1.2 anak ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.